semua, berjumpa lagi dengan saya Putri Yani Andreas Sambobolon dari kelas 11.5. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar sejarah. Nah, tema kali ini tentang propaganda Jepang dan dampak positif serta dampak negatifnya bagi Indonesia. Let's go, mari kita belajar. Oke guys, mari kita belajar. Nah, kita akan belajar bersama tab ini. Tab ini memberikan informasi dan saya akan menyampaikan informasi itu kepada teman-teman semua. Teman-teman bisa dengar dengan baik dan saya akan menjelaskan dengan baik juga untuk teman-teman semua agar teman-teman bisa mengerti. Oke, di tema tadi saya mempunyai judul, yaitu judulnya tentang jejak Jepang di Nusantara. Keren nggak judulnya? Keren dong. Kita mulai saja ya pembahasannya teman-teman. Nah, pembahasannya ini kita akan bahas perlahan-lahan supaya kalian juga mengerti ya. Kita akan mulai. Oke. Masa pendudukan Jepang di Indonesia itu pada tahun 1942 sampai 1945 adalah periode singkat. Namun itu sangat krusial dalam sejarah bangsa. Jepang datang dengan strategi komunikasi yang sangat baik, terencana, menarik dukungan rakyat Indonesia demi kepentingan Perang Pasifik. Nah, mereka ini mempunyai komunikasi yang baik untuk kepentingan mereka di Perang Pasifik, guys. Nah, kita akan masuk ke pembahasan propaganda. Propaganda ini adalah strategi Jepang yang disebut oleh saudara tua. Jepang menggunakan propaganda masif untuk memenangkan hati rakyat dan tokoh nasional Indonesia. Nah, mereka ini memiliki rencana untuk menarik perhatian atau hati masyarakat Indonesia dengan satu, gerakan A. Itu adalah semboyan terkenal yang menyatakan Jepang adalah cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Seolah-olah Jepang akan melindungi Indonesia ya guys. Oke, dan yang kedua itu adalah saudara tua. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua yang datang untuk mengusir penjajah barat seperti Belanda dari tanah Asia. Mereka sebut diri mereka seperti keluarga di Indonesia ya guys. Nah, yang ketiga itu adalah janji kemerdekaan. Jepang juga memiliki janji untuk memberikan Indonesia itu kemerdekaan dan mengizinkan pengibaran bendera merah putih serta lagu Indonesia Raya pada awal kedatangan mereka guys. Nah, yang keempat itu adalah organisasi massa. Jepang membentuk organisasi seperti Putera. Putera itu singkatannya Pusat Tenaga Rakyat yang melibatkan tokoh seperti Soekarno dan Hatta agar rakyat merasa terwakili. Jepang juga mengajak tokoh-tokoh atau pemimpin Indonesia untuk ikut dalam serta organisasi yang mereka buat sendiri. Itu adalah propaganda Jepang. Kita akan masuk ke dalam dampak positif bagi Indonesia. Meskipun bertujuan untuk kepentingan perang, kebijakan Jepang membawa keuntungan tak terduga bagi perjuangan kemerdekaan. Ini dampak positifnya guys. Yang pertama itu adalah menguatkan bahasa Indonesia. Jepang melarang bahasa Belanda sehingga bahasa Indonesia digunakan secara luas di sekolah, kantor, dan administrasi. Hal ini memperkuat rasa persatuan nasional. Nah, yang kedua, pelatihan militer. Pembentukan PETA atau yang kepanjangannya itu Pembelah Tanah Air, Senendan dan Heiho memberikan pemuda Indonesia keterampilan militer dan kedisiplinan yang menjadi modal utama dalam perang kemerdekaan nanti. Nah, rakyat Indonesia juga dilatih dalam semi militer agar kuat mungkin dalam kemerdekaan nanti dan bisa menjadi pemuda-pemuda yang akan tampil dalam perang. Ya, dalam perang ya. Nah, yang ketiga itu ada mentalitas anti Barat. Jepang berhasil menghapus stigma bahwa bangsa kulit putih atau bangsa Barat itu dilarang dan tidak terkalahkan, yang membangkitkan rasa percaya diri bangsa Indonesia. Yang keempat itu adalah sistem birokrasi atau RWRT. Ya, itu diperkenalkan sistem Tonarigumi atau rukun tetangga untuk memudahkan pengawasan dan distribusi informasi yang strukturnya masih kita gunakan hingga sekarang. Nah, itu ada peninggalan Jepang yang masih kita rasakan sampai sekarang. Kira saya ini adalah ciptaan orang Indonesia ya. Rupanya sistem Jepang. Itu masih kita rasakan sampai sekarang, sampai detik ini juga. Masih ada RT RW kan di lokasi kalian, tempat kalian ya pasti masih ada. Itu adalah dampak positif bagi Indonesia guys. Jadi tadi kita sudah membahas propaganda dan juga dampak positifnya. Selanjutnya apa? Kita akan bahas dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya, dan dampak negatifnya ini adalah kayak hal-hal busuk ya, hal-hal busuk yang dilakukan Jepang pada Indonesia. Oke guys, kita akan membahas dampak negatifnya. Pendudukan Jepang juga meninggalkan luka mendalam dan penderitaan yang luar biasa. Nah, ini benar guys, kita merasakan penderitaan akibat penjajahan Jepang. Nah, dampak negatifnya ini seperti Romusha, sistem kerja paksa yang tidak manusiawi untuk membangun sarana perang, seperti pangkalan udara, rel kereta, dan benteng. Ribuan rakyat Indonesia meninggal karena kelaparan, penyakit, dan penyiksaan. Nah, sistem kerja paksa ini kita seperti disiksa. Kita tidak dikasih makan, kita tidak dikasih minum, mau sakit atau tidak. Jepang itu tidak peduli dengan kita guys. Kita hanya disuruh kerja sampai meninggal. Wah, ini sangat
tidak memanusiawi banget ya. Nah, yang kedua itu adalah krisis ekonomi dan kelaparan. Hasil bumi dan ternak rakyat disita untuk kebutuhan tentara Jepang. Akibatnya rakyat mengalami kelaparan ekstrim hingga terpaksa makan umbi-umbian liar dan memakai baju dari karung goni. Wow, kita disuruh makan umbi-umbian padahal kita memiliki sumber daya yang sangat bagus. Ya guys, wah parah. Dan lebih parahnya lagi, kita disuruh pakai baju dari goni. What? Goni? Goni itu tempat beras ya guys, tempat-tempat seperti itu. Dan itu tidak layak untuk jadi pakaian. Patutnya kita harus bersyukur karena kita hidup di zaman ini yang bebas dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Dan sekarang kita sudah memakai baju yang layak, baju yang lembut, baju yang hangat. Coba kita bayangkan gimana perasaan atau rasa mereka seperti tidak dikasih makan, pakai baju dari goni. Wah, itu sangat tidak manusiawi ya. Itu juga Jepang yang melakukan. Nah, yang ketiga itu adalah Jugun Lanfu. Nah, banyak perempuan Indonesia dipaksa menjadi budak seks bagi tentara Jepang di kamp-kamp militer. Ini lebih parah bagi sederajatnya perempuan. Kita sebagai perempuan juga terasa tersakiti karena adanya penyiksaan seks kayak gini. Dan kita patutnya lebih bersyukur lagi ya guys, apalagi perempuan di zaman kita ini bisa berkreasi, bisa berpendidikan tinggi daripada laki-laki. Nah, kalau dibayangkan dulu, mungkin pendidikan di waktu itu bagi perempuan tidak ada ya guys, dan perempuan itu dianggap seperti bawahan laki-laki. Dan yang keempat guys, dampak negatifnya. Eksploitasi SDA. Ini hutan-hutan digunduli dan bahan tambang dikuras habis-habisan untuk menyokong mesin perang Jepang. Nah, ini juga terjadi sih di masa-masa sekarang, hutan-hutan digundul ya. Tapi mungkin lebih parah di zaman waktu penjajahan Jepang. Juga tambang yang kita miliki itu dihabiskan guys untuk kepribadian mereka, untuk menyokong mesin-mesin perang mereka guys. Nah, itu sepertinya sangat tidak manusiawi juga. Dan sepertinya ini dampak negatif yang mereka lakukan pada masyarakat Indonesia guys. Lebih parah dampak negatifnya ketimbang dampak positifnya. Dampak positifnya ini seperti awalannya aja guys, manis-manis, akhirnya pahit ya. Nah, saya punya kesimpulan juga dari semua ini. Propaganda Jepang adalah alat politik yang manipulatif, namun tekanan dan pelatihan yang terjadi selama masa tersebut tanpa sengaja mempercepat kesiapan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, itu adalah kesimpulannya. Oke, saya akan memberikan pesan juga kepada kalian ya, tentang pembahasan kita tadi tuh. 3,5 tahun adalah waktu yang singkat, namun bekasnya abadi. Pendudukan Jepang adalah babak sejarah yang penuh kontradiksi, masa di mana penderitaan mencapai puncaknya. Namun di saat yang sama, semangat untuk merdeka justru meledak lebih kuat dari sebelumnya. Kita belajar satu hal penting guys, yaitu kemerdekaan bukanlah hadiah yang jatuh dari langit atau pemberian saudara tua kita. Yang dimaksud itu adalah Jepang ya guys. Itu melainkan hak yang harus kita rebut dengan tangan. Nah, itu adalah pesan penting yang saya memberikan kepada teman-teman ya guys. Pencapaian pasti ada usaha ya guys, tidak jatuh dari langit. No way. Tidak seperti kita memohon-mohon, ya Tuhan aku mau seperti ini, mau seperti ini. Tidak, kita harus butuh usaha yang lebih keras lagi. Nah, itu dia guys pembahasan tentang propaganda Jepang dan dampak positif negatif bagi Indonesia. Nah, kita bisa belajar bahwa sejarah itu banyak sekali misteri-misteri yang kita belum tahu juga ya guys tentang Indonesia. Nah, sebaiknya kita harus lebih rajin belajar sejarah. Oke, sekian belajar kita hari ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Demikianlah pembelajaran kita. See you next time di hari selanjutnya ya guys. Bye-bye. Dadah.